Halo, kita lanjut lagi ya di materi yang masih sama tentang journey mapping. Nah, di sini ada gambaran tentang customer journey mapping melalui 5A. Maksudnya gimana? Jadi ketika nanti kita membuat uh, diagram tentang customer journey mapping, itu ada 5 yang perlu kita jadikan patokan. Yang pertama itu aware yang berarti kita mulai mengenal suatu brand atau suatu produk. Nah, di sini yang teman-teman perlu ingat, ketika mencapai tahap aware, itu berarti kita sudah mulai tahu, kita mengetahui suatu produk. Kemudian kita jadi di sini di point aware kita mulai mengetahui suatu produk, entah itu dari iklan atau dari teman, dari televisi, dari manapun lah, kira-kira dari situlah kita tahu atau kita mengenal suatu brand atau produk atau dari orang lain. Jadi macam-macam sumbernya. Kemudian yang kedua itu ada appeal itu tahap selanjutnya yang perlu digarisbawahi atau yang menjadi yang harus diingat oleh teman-teman sekalian. Itu berarti seseorang sudah mulai suka atau menyukai produk yang baru dikenalnya. Jadi proses aware dan appeal ini terkadang bisa bersamaan. Jadi ketika kita baru tahu produk tersebut, kita langsung suka atau kita langsung tertarik. Itu bisa juga. Tapi bisa juga kita setelah mengenal, kita belum langsung suka. Tapi kita masih perlu perlu riset, perlu banyak bertanya, kita perlu mempertimbangkan banyak. Itu bisa juga. Jadi perjalanan konsumen dari step by step yang kita jadikan patokan 5A ini tidak melulu harus beriringan. Jadi bisa sekaligus, bisa juga berjalan satu-satu. Kemudian pada tahap ketiga itu ada ask atau bertanya. Pada posisi ini konsumen sudah mulai bertanya-tanya. Maksudnya gimana? Oh ya, kita balik dulu ke A2 atau appeal. Appeal itu tahapan konsumen mulai membandingkan produk satu dengan produk yang lain. Jadi saya sebagai konsumen, ketika saya kembali lagi contohnya, ketika saya sudah mengetahui iklan mouse ini, pada tahap appeal saya mulai tertarik atau saya mulai suka dengan produk ini. Tapi pada tahap appeal ini saya mulai membandingkan mouse yang saya lihat ini dengan produk lain. Saya membandingkan fungsinya, kemudian bentuknya atau warnanya. Banyak yang saya pertimbangkan. Nah, di situ saya mulai bertanya-tanya atau saya membandingkan kelebihannya ini apa kira-kira, kekurangannya dari produk ini apa. Saya bertanya kepada saya awalnya hanya membandingkan atau mencari referensi sendiri. Kemudian masuk ke tahap yang ketiga, itu bertanya atau ask. Nah, disinilah saya mulai bertanya-tanya, menanyakan produk ini ke customer service-nya atau ke official store-nya. Saya bertanya, kira-kira produk ini bagaimana? Produk ini, pokoknya saya bertanya banyak tentang informasi produk tersebut. Bisa juga saya bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman, sudah menggunakan produk yang sama. Nah, disinilah berarti sudah mulai muncul rasa tertarik, nyaman, dan saya fix mau beli. Kemudian berlanjutlah ke tahap X atau A4. Nah, di sini seorang konsumen atau customer itu sudah pasti membeli. Tapi bisa jadi dari tahap ask seseorang itu tidak jadi membeli.
dan berarti tahapan mereka hanya selesai pada ask saja. Sedangkan customer decision journey yang kita jadikan patokan, mereka bisa sampai membeli. Jadi seorang konsumen itu bisa sampai membeli, itu berarti masuk ke tahap A4 atau X. Setelah saya membeli, saya sebagai konsumen, saya akan merasakan produk ini seperti apa. Kira-kira, oh iya ternyata nyaman ini digunakan. Tangan saya nggak mudah capek. Ternyata ringan produknya daripada produk yang lain. Banyak pertimbangan-pertimbangan atau kenyamanan atau benefit yang saya dapatkan dari suatu produk ini. Ketika saya sudah merasakan banyak sekali manfaatnya, ya mungkin ada beberapa kekurangannya, saya akan mengadvocate atau merekomendasikan produk ini kepada orang-orang yang kira-kira membutuhkan, memiliki kebutuhan atau permasalahan yang sama dengan saya. Nah, jadi kira-kira ada beberapa step atau cara yang kita bisa lihat atau kita bisa lalui dalam membuat CJM. Mungkin nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya tentang gambar ini. Untuk materi customer journey mapping cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar untuk teman-teman semua dan sampai jumpa di materi yang lain.